Ini makanan Korea yang akhir-akhir ini baru bisa gue makan dan gue nyesel kenapa gue gak suka dari dulu. Ayo kita bikin doenjang jjigae. Gue tuh orangnya walaupun gak suka sama makanan, gue bakal tetap coba terus sampai gue suka karena gue penasaran kenapa orang lain bisa suka. Dan setelah bertahun-tahun gue nyicip miso dan merasa gak enak, akhirnya tahun lalu gue bisa mengerti dan suka sama rasa miso. Dan menurut gue doenjang itu mirip banget sama miso rasanya. Plus yang gue suka makanannya genre gue banget, comforting, gampang bikinnya, plus banyak sayur. Karena gak ada anchovy, gue pakai dashi biar rasanya lebih otentik, tapi kalian boleh ganti kaldu biasa. Nah kalau kentangnya udah setengah mateng, kalian boleh masukin bawang bombaynya. Wadah gue kekecilan jadi kita pindah dulu. Rebus 5 menit, habis itu masukin zucchini, cabe, jamur, bawang putih, sama doenjang. Kalau zucchininya udah mau mateng, masukin tahu yang kita potong tadi sama bagian putih daun bawang. Masak lagi 3 menit, tabur bagian hijau daun bawang, and you're done. Pas di Seoul kemarin gue pesen doenjang jjigae pas malam-malam super dingin dan gila, damage-nya sih parah banget. Kayaknya bahkan bisa dibilang gue lebih suka doenjang jjigae daripada kimchi jjigae sekarang. Pokoknya kalian wajib cobain. Ya, tutupnya. Tutupnya lupa banget. Es krim paling enak, gampang, cepet, sehat. Dewa banget. Ini tuh salah satu konten pertama gue di TikTok. Kalau nggak percaya coba scroll sendiri. Enak banget. Ayo kita mukbang spicy noodle bareng Chef Renata. Canda Chef Renata, ini best friend gue Nadia dan kita mau celebrate hari terakhir kerja sebelum libur dengan mukbang mie pedes. Dulu pas kuliah sering banget kita makan gini sambil nonton Run BTS. Kita pakai Gigi Kara Ramen Hot Chicken, ada porsi pas dan porsi besar, udah pasti halal plus harganya juga terjangkau. Masaknya gampang, tinggal rebus minyak di 600 ml air mendidih selama 5 menit, abis itu campurin ke bumbu dan oilnya. Siapa sih yang gak ngiler liat mie kenyal pedes gitu? Siapin bahan lain and you're done. Kenyal banget, gurih banget. Wih, udah karena kenyal dan pedes, ngunyahnya tuh jadi super satisfying. Dikombo sama bancan pun asik, sama kimchi doang aja jadi makin seger. Tapi dijadiin sam pakai selada dan Korean fried chicken gini, vibe-nya jadi makin mewah dan festif, kayak lagi Korean barbecue. Kalau suka creamy, cobain bareng Korean corn cheese. Jagungnya manis jadi komplimen mie-nya banget. Tapi gue bilang sih, mie ini dimakan polosan pun tetap mantep. Enak banget. Dimakan rame-rame pas liburan asik sih fix. Gas beli Gigi Kara Ramen Hot Chicken di minimarket atau supermarket terdekat. Steak yang ini mateng luar dalam tapi super juicy, cocok dimakan pakai nasi, terus sausnya super medok. Ayo kita bikin Japanese Hamburg Steak. Perfect buat tahun baruan on budget. Tumis bombay sampai layu, terus campur sama daging sapi giling. Buat menu kayak gini, kuncinya tuh rasa kaldu sapinya harus keluar. Gue pakai bumbu kaldu sedap yang mengandung 2 kali ekstrak daging sapi premium. Gurihnya udah paling pas dan balance, jadi bisa meresap sampai ke dalam. Kita aduk pakai tangan searah jarum jam sampai lengket dan keluar serabut kayak gitu, supaya nanti pas dimakan juicy. Bagi jadi 4 atau 6 kalau mau hemat, terus dilempar kayak di Cooking Mama supaya permukaannya nggak retak pas dimasak. Bentuk jadi bulat, terus kulkasnya minimal 30 menit. Kita masak kedua sisi di api sedang, cukup sampai luarnya charred, terus tuang air dan tutup supaya dalamnya lanjut ke masak. Kalau pas ditutup keluar air warna bening, artinya dalamnya udah mateng. Di pan yang sama, tuang air, saus tonkatsu, saus tomat, gula, dan bumbu kaldu sedap lagi biar makin nyapi. Masak sampai agak kental, and you're done. Gue jamin dari bocah sampai lansia bakal demen. Plus, cocok sama lidah lokal. Best friend sama asisten gue aja demen. Pokoknya, masaknya sedap, bumbunya sedap. Mohon maaf, gue tuh paling lemah sama sambel diul-ul ke nasi anget, apalagi pakai crispy nugget. Kemarin gue lihat Machel bikin sambal rebon, jujur ngiler parah, jadi kita recook aja. Goreng kering rebon terus angkat. Cabai kita halusin, banyakin rawit kalau mau lebih pedas. Kita juga pakai bawang merah lumayan banyak, halusin juga tapi nggak bareng cabai karena ditumis duluan. Bawang putih geprek, masak pakai api kecil di minyak bekas goreng rebon tadi, terus angkat. Tumis bawang merah sampai mulai layu, baru masukin cabai. Kalau masalah lauk biar simple, gue selalu pakai nugget crispy-nya Candler. Hari ini nyantai jadi pakai original. Ini tuh worth it banget buat di stok tiap tanggal muda karena nuggetnya tuh gendut-gendut, berdaging dan crispy maksimal. Cabai udah 3/4 mateng, tuang balik rebon, air, terus bumbuin pakai micin, garam secuil aja dan gula. Ambil nasi anget, tata nugget, sambal rebon cukupnya, and you're done.
Nugget sekrispy itu sih udah pasti nikmat sama nasi. Apalagi pakai si sambal rebon yang diuul-uul ke nasi panas. Makin gila sih rasanya. Pedasnya medium jadi nggak nyiksa. Terus dia gurih, wangi, asin jadi pakai secukupnya aja bareng nasi. Nuggetnya sendiri udah gurih dan super berdaging. Jadi sambal rebon secuil aja udah cukup buat bikin makin enak. Cus recook sekarang yuk. Ayo kita bikin pangsit chili oil. Snack paling perfect buat cuaca suram mendung kayak gini. Pangsit rebus anget-anget bareng chili oil gurih wangi. Gila damage-nya. Gila pedes banget. Kita bikin dulu chili oilnya. Gue pakai ebi yang direndam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Kita chopper aja terus tumis di minyak pakai api paling kecil. Kita masukin bumbu pas dia masih agak berbusa dan basah sekitar 3/4 kering. Nah pas udah mau selesai masukin cabai kering yang udah di blender biar makin pedes. Masak lagi 3 menit terus angkat. Buat pangsitnya super gampang. Daun bawang sama bawang putih gue chopper dulu biar halusnya lebih merata. Baru masukin paha ayam file. Masuk telur, tepung tapioka, perbumbuan terus chopper lagi. Kita mau teksturnya nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair. Tata di kulit, basahin 2 sisi terus lipat. Gitu doang udah oke, tapi kalau gue suka dilem juga ujungnya biar lebih cakep. Udah, tinggal rebus pangsitnya sampai ngambang, angkat dan campurin sama chili oil. And you're done. Tapi kalau makan pedes tuh pasti nggak lengkap kalau nggak ada minuman seger. Gue paling cinta si es kopi ABC Klepon ini. Ini tuh kopi instan yang ada harum dari pandan, gurih dari kelapa dan manis dari aren. Pakai air dingin doang larut jadi saset juga. Perpaduan rasanya tuh pas, unik dan nagih banget. Kebayang nggak sih habis makan pangsit super pedes dan oily terus neguk si kopi ABC Klepon, langsung plong tuh tenggorokan. Emang es kopi ABC Klepon rasanya seenak itu. Bukan rendang tapi nggak kalah enak. Ini resep yang udah lama banget pengen gue bikin tapi baru kesampaian sekarang. Ayo kita bikin beef bourguignon, yaitu daging sapi super lembut dipakein saus wan yang rich. Kita mulai dari motong bombay dan wortel. Baconnya harus pakai yang banyak lemak. Kita pakai daging sapi bagian cak atau sampil, potong agak gede terus keringin sebisa kalian. Season pakai garam dan lada hitam agak banyak, balik terus ulangin lagi. Kalau udah lumurin pakai terigu. Masaknya tuh wajib pakai iron cast pot dan gue akhirnya punya juga. Ini merek Kohler, materialnya awet dan tahan lama, terus tutupnya berat dan rapet, jadi bisa jaga suhu makanan biar panas lebih lama. Dia bisa digunakan untuk semua kondisi panas, termasuk kompor biasa, oven, dan juga kompor induksi. Ada warna merah dan putih glossy, terus desainnya cakep banget. Step pertama itu lelehin lemak di bacon, tapi karena gue kebetulan cuma ketemu bacon ini, jadi perlu gue pakein minyak lagi. Kalau misalnya bau gosong atau terlalu berasap, tinggal tuang air dikit, pokoknya jangan khawatir. Kalau udah kering, angkat dan masak sapinya di lemak bacon. Gak perlu sampai mateng, cukup sampai luarnya ada crust. Kalian lihat hitam-hitam di dasar potnya, jangan khawatir, justru itu yang kita mau. Wortelnya cukup di-char dikit, angkat, habis itu tumis bombay. Kalau udah lembut, masukin bawang putih, tumis semenit, habis itu balikin wortel. Tuang sisa terigu, aduk sampai udah nggak ada putih-putih lagi, habis itu tuang burgundy atau dry red wine pilihan kalian. Sekarang ambil spatula kayu yang ujungnya rata, terus kerok hitam-hitam di dasar panci sebisa kalian sampai nggak nempel lagi. Tenang, pancinya gampang dikerok dan gak gampang lecet. Tuang kaldu sapi, balikin daging sapinya, thyme yang udah gue masukin ke tea bag, jangan lupa tomato paste dan daun salam, aduk rata, tutup, terus kita panggang selama 3 jam. Nah ini gue bikinnya agak penuh, jadi tutupnya dibuka dikit supaya dia nggak bocor. Nah ini gue buka setelah 2 jam, dagingnya masih keras, jadi gue lanjut masak sekitar 2 jam lagi. Pas dagingnya udah mau selesai, ambil pan stainless steel. Panasin, tuang minyak, terus tumis bawang merah. Mestinya pearl onion, tapi susah didapat. Kalau udah mulai coklat, angkat dan tuang jamur. Jangan digoyang-goyang, teken-teken dan diemin aja sampai mulai keluar air, terus aduk. Tuang balik bawang merah, masukin butter, daun thyme, salt and pepper, terus masak sampai matang. Sapinya udah jadi, cicipin dikit, terus adjust lagi pakai salt and pepper kalau perlu. Oh wow. Jujur seneng banget akhirnya punya iron cast pot. Dulu nggak mau beli karena biasanya kalau mau bagus harganya kisaran 2-4 juta. Tapi yang ini nggak nyampe sejuta dengan kualitas sebagus ini. Interiornya enamel dengan 3 lapisan jadi anti lengket, higienis, gampang dibersihkan dan cepat menyebarkan panas. And you're done. Honestly dagingnya bisa lebih lembut lagi sih, tapi gue udah nggak sabar makan. Dan parah, ini worth it banget sih. Gila, effortnya worth it banget sih. Lagi ada voucher up to 2 juta dan gratis ongkir. Jadi langsung aja cek promonya di Tokopedia dan Shopee.